Saudaraku, pandemi virus corona menantang kita untuk terus memiliki iman yang teguh, sehingga tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan demikian, kita tetap dapat mengucapkan dengan penuh keyakinan, seperti apa yang pemazmur katakan dalam Mazmur 122 ayat 1. Aku bersuka cita
ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin, Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. sekarang dan selamanya. Saudaraku, memberi adalah salah satu ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Akan tetapi, kadangkala urusan memberi ini menjadi sebuah persoalan yang cukup pelik. Manakala kita tidak mampu memilah-milah pemberian tersebut. Seperti misalnya, kapan waktunya memberi? Seberapa besar yang harus diberikan? Adakah yang bisa diberikan? Apakah tepat sasaran atau tidak? Dan lain sebagainya. Bahkan, ada kalanya relasi anggota keluarga menjadi terganggu karena persoalan memberi tersebut. Masih dalam rangkaian bulan keluarga GKI Kuitang tahun 2020, maka subtema minggu ini adalah keluarga yang memberi sesuai peruntukannya. Melalui tema ini, keluarga-keluarga Kristen diajak untuk menyadari adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga ketahanan keluarga. Selain itu, keluarga dapat memberikan setiap hal yang diperlukan tepat sesuai dengan peruntukannya. Jemaat yang dikasihi Kristus,
marilah kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita. Tuhan, sebagai bagian dari keluarga kami masing-masing, kadangkala komunikasi di antara kami mengalami hambatan. Hambatan itu terjadi karena ketidaksepahaman kami tentang memberi. Apa yang menurut kami sudah tepat, ternyata dipandang tidak tepat oleh anggota keluarga yang lain. Dan karena keegoisan kami masing-masing, kebuntuan komunikasi itu kami biarkan berlarut-larut. Tolonglah kami ini ya Tuhan, agar kami dapat memperbaiki kembali komunikasi di antara kami di dalam keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami ini. Tolonglah kami memiliki kesepahaman tentang memberi. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, demi nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah. Sucikan hati pikiranku, demi depan-Mu ku menyembah. Umat Tuhan, marilah kita bersyukur karena inilah berita anugerah bagi kita semua. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Daniel 9 ayat 9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hariku
Kini, umat yang mengasihi Tuhan, mari kita masuki pelayanan firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa untuk minta pertolongan kepada Roh Kudus untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengajari banyak hal dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan dan dikuatkan untuk menghadapi berbagai macam situasi keadaan kami, khususnya dalam keluarga kami. Kami bersyukur karena firman-Mu akan kami renungkan lagi. Mohon ya Bapa, urapi dan kuasailah kami semua. Hamba-Mu yang lemah ini sudah mempersiapkan supaya umat-Mu bisa menerima dan memahami firman-Mu. Tetapi kami sungguh bergantung pada pekerjaan Engkau ya Allah dalam Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh memahami dan merasakan hadir-Mu serta anugerah-Mu yang besar, dan kami dikuatkan untuk melakukannya. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius, pasal 22, ayat 15 sampai ayat 22. Injil Matius pasal 22, ayat 15 sampai ayat 22, demikian bunyinya. Kemudian, pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
yang sekarang ada bersama-sama dengan saya di gedung ini dan juga seluruh jemaat yang beribadah bersama-sama, kita ada di rumah atau dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Dalam keluarga inti, seringkali ada persoalan bahwa anak-anak merasa diperlakukan tidak adil. Ibu atau ayah dianggap pilih kasih karena menganggap orang tua paling menyayangi dan mengabulkan permintaan anak yang satu dan mengabaikan anak yang lain. Atau seorang anak merasa kurang diberi perhatian karena dianggap orang tua lebih memperhatikan atau lebih mementingkan hal-hal lain selain dirinya. Juga bisa terjadi seorang istri atau suami merasa pasangannya mengabaikannya karena dianggap lebih peduli pada hal-hal di luar dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin masih banyak lagi contoh-contoh tentang kesalahpahaman dalam kehidupan keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah benar para orang tua yang baik tidak berlaku adil pada anak-anaknya? Atau apakah benar seorang suami atau istri yang setia lebih mengutamakan hal-hal lain selain pasangannya? Mungkin kemudian para orang tua atau suami atau istri akan menyanggahnya. Kami selalu kok berlaku adil kepada semua anak-anak kami. Kami berikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Para suami atau istri yang baik pun segera akan menjawab, saya selalu mengasihi pasangan saya dan menjadi yang terutama adalah ia. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika demikian yang dilakukan oleh para orang tua kepada anak mereka dan para suami atau istri kepada pasangan mereka, maka sebenarnya ini sudah sesuai dengan peruntukannya. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di ayat 21b. Jadi Bapak Ibu sekalian, persoalannya apa? Yang sering menjadi persoalan adalah komunikasi. Minimnya komunikasi atau pengabaian pada komunikasi seringkali membuat persoalan antara apa yang orang tua dan anak-anak atau antara suami istri harapkan dan perjuangkan dibarengi dengan keterbukaan keadaannya. Jika itu dikomunikasikan dengan baik, sekali lagi dibarengi dengan keterbukaan keadaannya, maka Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, pastilah akan tercipta saling pengertian satu kepada yang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hal di atas, hal itu tadi yang saya sebutkan,
bahwa akan terciptanya saling pengertian satu dengan yang lain tidak akan terjadi jika salah satu pihak merasa paling benar sendiri dan tidak mau mendengar dan memahami dan mengerti. Kenyataan ini, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan semua anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, diperjelas dalam kisah Injil yang kita baca tadi. Herodian, yakni mereka para politikus, adalah orang-orang yang hanya mendengar dan mengikuti kata Herodes sebagai pimpinan mereka. Dan dalam kisah ini, para Herodian ini digandeng oleh Farisi, yakni para ahli Taurat yang hanya berpihak pada mereka yang ajarannya sama dengan mereka. Pada situasi ini, Herodian dan Farisi bukanlah orang-orang yang mau menerima perbedaan, yang bahkan demi kebenaran diri mereka sendiri dan kelompoknya, mereka mau berkomplot. Mereka mau berkomplot dengan musuh mereka. Farisi dan Herodian kan pandangannya sebenarnya berbeda, tetapi demi menjatuhkan Tuhan Yesus yang adalah musuh bersama mereka, mereka berkomplot bersama-sama. Mereka bersekutu untuk menjatuhkan Tuhan Yesus yang mereka benci. Karena apa? Karena selama ini telah menjadi penghalang bagi Farisi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita tahu bahwa Farisi itu selama ini terusik karena ajaran mereka digugat oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak ajaran yang telah mereka terapkan selama ini, yang telah menjadi tradisi, ditentang oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena mereka hanya mementingkan diri sendiri dan bukan mementingkan kasih. Tuhan Yesus sudah mengetahui kejahatan mereka. Tuhan Yesus mengetahui hati para Herodian dan Farisi itu. Namun, saudara-saudaraku, Ia tetap memberi pelajaran. Dan kita bersyukur bahwa pelajaran itu kini kita teladani. Yaitu berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dari bagian Injil ini kita mendapatkan pelajaran. Pertama, janganlah biarkan mata hati kita tertutup karena pembenaran diri melulu. Apalagi dijauhkanlah kita dari kebencian yang menghendaki orang lain menderita, terhina, dan direndahkan. Seperti niat Farisi dan Herodian itu terhadap Tuhan Yesus. Dalam hal keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, hendaklah tiap anggota keluarga, suami dan istri dan anak-anak atau orang tua, marilah kita menjauhkan diri dari sikap mau benar sendiri. Mengapa kita mau menjauhkan dari sikap benar sendiri? Karena saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, sikap ini dapat membutakan mata kita bahwa orang tua kita atau istri atau suami atau anak-anak kita sedang menunjukkan kasih, tapi kita tertutup. Mata kita dibutakan, padahal mereka sedang melakukan atau bertindak atau melakukan perbuatan
kasih. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka mungkin tidak memberikannya sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, apa yang ada di benak kita. Mereka mungkin tidak memberikannya seperti itu. Tapi jika mata hati kita terbuka dengan kerendahan hati, sebenarnya nanti kita akan mengetahui bahwa mereka bisa sedang menunjukkan kasih yang sangat besar kepada kita. Kita juga kiranya mengembangkan kasih terus-menerus dalam diri kita agar dapat mengenali kasih yang mereka tunjukkan kepada kita. Mari, jangan atau jauhkanlah mengembangkan diri dalam kebencian satu kepada yang lain. Karena keterbatasan kita, bukankah kita juga terbatas? Dan mereka juga, yang pada suatu saat tertentu, kita mungkin tidak merasakan apa yang mereka buat sebagai salah satu bentuk kasih. Mari kita kembangkanlah pengampunan dan kasih satu kepada yang lain dalam kehidupan kita, terutama di dalam keluarga kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kembangkanlah komunikasi yang baik. Seringkali anak-anak, suami atau istri, atau orang tua kepada anak, tidak memahami maksud kebaikan kita karena mereka tidak mengerti. Tuhan Yesus memberi pengertian kepada Farisi dan Herodian yang hatinya sudah diketahui jahat tadi, karena mereka cuma cari kesalahan dan mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tetap menjawab pertanyaan mereka, menjelaskannya. Soal kemudian mereka tidak mau menerima karena hati mereka yang jahat, itu soal lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian dan anak-anak, menjelaskan atau mengkomunikasikan kebenarannya, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sesuatu yang penting. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, kita semua terus-menerus mengembangkan, apakah kita suka berdiskusi dan menjelaskan ide-ide atau alasan-alasan kita dengan sikap hormat kepada anak-anak atau kepada suami atau kepada istri, seluruh anggota keluarga duduk bersama, saling berbicara dan sebagainya? Apakah kita suka melakukannya atau tidak? Apakah kita juga suka mengkomunikasikan keadaan kita yang sebenarnya kepada mereka? Atau apakah kita tidak mau mendengarkan mereka juga? Pokoknya seringkali kita berkata begini kan, pokoknya kamu harus seperti yang saya mau. Pokoknya dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, agar anak-anak, istri, suami, orang tua dapat menerima keadaan bahwa kita sedang memberi sesuai dengan peruntukannya, maka kita diajak untuk belajar terus-menerus dan mengembangkan cara berkomunikasi dengan baik kepada seluruh anggota keluarga kita. Ini semua kita lakukan agar kita terus-menerus mengembangkan setiap anggota keluarga kita menjadi sosok yang mau saling mengasihi satu kepada yang lain dan ketahanan keluarga kita. Jadi terus kita pertahankan atau kita tumbuhkan seperti yang dikehendaki Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuh dan darahnya bagi kita untuk menjadikan kita pengikutnya menjadi sosok yang penuh kasih, yang adalah dasar dari ketahanan keluarga kita, sehingga kita dapat selalu merasakan dan mengerti bahwa dalam keluarga kita sedang saling memberi sesuai dengan peruntukannya dengan kasih. Roh Kudus menopang dan menguatkan kita untuk melakukannya. Amin. Wahai saudara, jangan menyerah, terus nyalakan pelitamu. Lihat yang lain yang lebih susah, namun menjaga pelitanya. Bawa terangmu di kegelapan, cari yang ragu dan tersesat. Angkat lilingmu bagi dunia, pelitamu bersinarlah, pelitamu bersinarlah. We are a family whose heart are blazing, so red hot candle
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita dengan mengatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kini umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu melawat kami, khususnya dalam ibadah minggu di setiap keluarga di lingkup GKI Kuitang dan juga gereja-gereja lain. Biarlah Tuhan, dengan itu kami terus-menerus mendapatkan kekuatan iman dan pengharapan untuk menjalani kehidupan kami dengan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kalau sebentar kami akan menerima pelayanan perjamuan kudus, mohon Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai kami dan memimpin supaya kami sungguh-sungguh merasakan hadir-Mu dalam perjamuan kudus ini. Ya Bapa, dengan kerendahan hati, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, termasuk ODP, PDP, dan juga pasien COVID-19. Mohon Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan dan semangat, supaya mereka boleh melewati masa-masa perawatan atau pengobatan ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mohon kesembuhan daripada-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk pemerintah dan instansi terkait agar mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik dan cepat Tuhan. Dan juga dengan uji klinis vaksin COVID-19 yang sedang dilakukan. Hikmat dan pengertian-Mu kiranya menyertai saudara-saudara kami yang sedang gigih melakukannya. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat dan bijaksana kepada kami semua dan juga masyarakat, agar kami mampu menjalani normalitas baru ini dengan memberlakukan protokol kesehatan dengan sukacita dan bertanggung jawab. Kami juga mau membawa saudara-saudara kami, para dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan, relawan yang ada di rumah-rumah sakit, beserta dengan keluarga mereka yang menunggu dan terus mendoakan dari rumah. Mohon Tuhan agar mereka senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Tuhan, tolonglah mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, mohon pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi saudara-saudara kami, para tukang ojek, sopir angkutan umum, pedagang kaki lima, para buruh, dan profesi lainnya yang terkena dampak dari pemberlakuan PSBB akibat pandemi COVID ini Tuhan. Ya Bapa, kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu kiranya menguasai mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk para pengusaha, agar mereka diberikan berkat yang dari Tuhan,
hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat mengelola usahanya dengan baik. Ya Bapa, tolonglah mereka agar mereka juga terhindar dari melakukan PHK kepada karyawannya. Berikanlah kekuatan dan berkat kepada mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk persiapan GKI Kuitang dalam penyelenggaraan ibadah dan kegiatan di masa transisi dan tatanan baru ini. Hikmat dan pengertian yang dari Tuhan kiranya menguasai setiap orang yang sudah dengan kekuatan yang dari Tuhan mau memberikan diri dalam pelayanan ini. Dan juga Tuhan, kami juga mohon supaya keluarga kami tetap memiliki ketahanan, iman yang teguh, dan pengharapan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, inilah doa kami. Kiranya Engkau mengabulkannya. Karena kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita. Demikian, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Hari ini akan dikumpulkan 3 kantong persembahan. Kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi, kantong kedua untuk persiapan rumah pendeta saat emeritasi, dan kantong ketiga untuk perjamuan kudus. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop untuk diserahkan ke kantor gereja atau transfer melalui rekening gereja, scan QR, kode GKI Kuitang yang nantinya akan ditampilkan di layar multimedia. Mari saat kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 295 ayat yang pertama sampai dan kedua. Mari kita bangkit berdiri.
Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih di saat pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih melindungi kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kami, ya Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sungguh ini tidak seberapa dibanding dengan kasih-Mu kepada kami. Kuduskanlah Tuhan dan berkatilah persembahan kami ini dan orang-orang yang akan mengelolanya, sehingga persembahan ini bisa dipakai sebagai alat pekerjaan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Dan terus ajar kami, ya Tuhan, supaya kami bisa mempersembahkan hidup kami yang berkenan, yang kudus kepadamu sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari memelihara hikmat yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, agar kita dapat memberi sesuai dengan peruntukannya. Kiranya perjamuan kudus yang telah dirayakan bersama ini menyegarkan iman, sehingga keluarga kita memiliki ketahanan yang baik di tengah-tengah pandemi. Umat Tuhan, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Kini pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Puji Tuhan, ibadah minggu kita telah selesai. Mari kita mempersiapkan hati kita dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Selamat melanjutkan kehidupan. Stay safe and stay healthy. Jangan lupa 3M, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Tuhan memberkati.